untuk bikin gempolnya dikukus, ambil pecah, langsung masuk ke sini. Salah ternyata. Bismillah. Untuk melihat proses pembuatan jenang gempol, saya langsung mengikuti Dakia, generasi keempat pembuat jenang gempol asal desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Setiap pagi, Dakia mulai membuat jenang gempol dengan menyiapkan bahan-bahan yang digunakan dengan belanja ke pasar. Ya, selamat pagi. Hari ini saya berada di Pasar Triwindu di Bantul, Yogyakarta. Saya penasaran pengen lihat proses pembuatan jenang apa, Bu? Jenang gempol. Jenang gempol. Ini saya sudah sama Bu siapa? Bu Dakia. Bu Dakia. Ini tahap awalnya kita akan giling beras. Bahan baku utamanya beras. Pokoknya prosesnya nanti seperti apa dari giling sampai akhirnya jadi jenang gempol. Ikuti terus dalam segmen Sehari Menjadi. Untuk menghasilkan jenang gempol yang berkualitas, Dakia harus memastikan beras yang akan digunakan selalu baru. Ada 2 jenis beras yang digunakan oleh Dakia untuk membuat jenang gempol. Untuk membuat gempol, harus beras khusus, yaitu beras yang keras. Sementara untuk membuat jenang atau bubur, bisa menggunakan beras standar, alias tidak harus keras. Tidak hanya itu, agar kualitas tepung beras yang dihasilkan juga benar-benar baru, setiap hari Dakia harus menggiling beras yang telah direndam selama 1 malam. Waduh, untuk memilih bahan baku saja harus teliti dan detail. Kalau tidak, pastikan jenang gempol gagal. Pada hari biasa, Dakia mengolah sekitar 6 kg beras. Namun jika pada hari libur, Dakia bisa mengolah sampai 10 kg. Selanjutnya saya akan ikut ke tempatnya Bu Dakia ya di dapurnya untuk melihat proses pembuatan jenang gempol. Ini saya bawain, Bu. Coba berat banget kayaknya. 6 kilo. Untuk melihat proses selanjutnya, kami kemudian menuju ke rumah Dakia, lokasi tempat pembuatan jenang gempol. Berjarak sekitar 2 km dari Pasar Triwindu. Wah, seru juga ini menikmati suasana perkampungan di Yogyakarta naik sepeda motor. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu treatment terhadap tepung yang akan dibuat gempol. Selain bahannya harus beras khusus, beras yang keras, pada saat setelah dibuat tepung tidak boleh menunggu lama. Harus segera dipadatkan dengan membentuk menjadi bulat-bulat seperti ini. Nah, ini kita sudah mulai proses pembuatan jenang gempol. Nah, perlu diketahui ya, ini berasnya bukan sembarang beras. Untuk bikin gempolnya, ini harus pakai beras yang paling keras. Nah, beras yang paling keras itu nitenane atau Kecil. melihatnya itu dia kecil, terus apa? Bening. Jadi nggak butek apa kalau orang Jogja bilang ada telih. Ada telihnya. Ini tujuannya apa ini, Mak? Nanti biar nggak pecah. Tahap selanjutnya adalah dikukus. Nah, ada hal yang mesti diperhatikan saat pengukusan. Ini dia, letakkan kayu dan daun pandan di bawah sarangan. Ini bertujuan agar saat proses mengukus, air tidak naik dan membuat kadar air pada tepung menjadi banyak. Ini benar-benar detail dan rumit. Hahaha. Nah, ini baru untuk bikin gempolnya aja treatmentnya seperti ini, sangat detail banget ya. Ini kalau nggak dipelajari kelangan obor nanti. Orang selanjutnya mau bikin sudah nggak bisa, susah gitu loh. Ini makanya kita belajar sama Bu Dakia. Kadang sih gagal. Dari 4 bulan ini 1 bulan ke sini waktu bulan puasa yang kemarin nggak bisa. Terus kemarin itu yang orang Prambanan ke sini 1 minggu juga nggak bisa. Waktu mengukus juga harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu lama, kurang lebih sekitar 15 menit ya. Ini itu
tahap selanjutnya ya. Jadi dibikin digeraji seperti ini, tujuannya biar ini ada tujuannya. Ini biar posisinya seperti ini. Terus nanti dibuat bulat-bulat seperti ini. Nanti pada saat dikukus udah matang, dimakan langsung ambiar, langsung pecah. Tapi kalau tidak melalui proses ini keras nantinya ya Bu ya. Sambil menunggu air gula merah mendidih, bulatan gempol yang tadi sudah kita buat dikukus kembali seperti ini. Proses pengukusan yang kedua ini cukup lama, sampai benar-benar matang. Kita bulat-bulatin, langsung masukkan ke sini. Salah ternyata. Tak pikir dimasukin sama itunya. Kembali ke proses pembuatan jenang atau bubur. Tepung beras sebanyak 3 kg, kemudian ditambah dengan 2 sendok garam dan vanili biar wangi. Selanjutnya, buat adonan cair seperti ini. Ini tepung yang tadi sudah kita siapkan, sudah diaduk halus, sudah dikasih garam dan vanili, kurang lebih segini ya, kekentalannya. Tuh. Ini tinggal dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selama pembuatan jenang atau bubur, harus terus diaduk ya. Proses membuat jenang dan mengukus gempol ini memang sengaja menggunakan tungku kayu. Selain tingkat panas yang sesuai, juga menghasilkan aroma berbeda dari pembakaran kayu. Oh ya, ada satu hal yang harus diperhatikan saat membuat adonan untuk membuat jenang atau bubur, yaitu membuat tepung padat kecil-kecil yang nantinya akan menjadikan sensasi tersendiri pada bubur tidak semuanya halus. Ini biasanya banyak dicari oleh pelanggan. Nah ini gitu mengetahui udah manis apa belum, karena ini mau dijual, jadi kalau kurang manis nanti pembelinya bisa komplain. Tapi ini udah manis kok, udah manis ini. Oh iya. Udah pas banget. Ini nyobain ini, gerendulnya. Dakia sudah 15 tahun menjadi pembuat dan pedagang jenang gempol. Melanjutkan pendahulunya, yakni kakaknya, ibunya, dan juga neneknya. Setiap pagi, Dakia berjualan di pasar. Sementara untuk bulan puasa, Dakia berjualan di kawasan Masjid Jogokarian pada sore hari. Biasanya itu jualan di mana? Hari biasa itu jualan di pasar Wijokusuman, Mas. Oh, jam berapa sampai jam berapa? Jam setengah 6 sampai paling pol itu jam 9. Jenang gempol yang dibuat oleh Dakia sudah memiliki pelanggan. Tidak hanya warga Yogyakarta, Dakia bahkan sering mendapat pesanan jenang gempol terutama dari Jakarta. Harga satu porsi jenang gempol bermacam-macam sesuai dengan ukuran, yakni mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000. Cukup mengenal ya. Nah ini jenang gempolnya ini nih. Ini yang tadi kita bikin. Jadi dia direndam santan, begitu masuk langsung piak, pecah. Langsung pecah. Kasih ini ya.
Pokoknya kalau ke Jogja kayaknya ini satu yang sayang untuk dilewatkan. Roby Sofwan Amin, Probo Kusartoyo, Bantul ya, Yogyakarta. Untuk bikin gempolnya